nama saya Reno Mukoginta, NIM 1907 1101 542. Saat ini saya akan review materi hukum ekonomi. Yang pertama itu pengertian hukum ekonomi. Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di seluruh dunia. Hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak hanya mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Sunarhayati Hartono mengatakan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi yang ada di Indonesia. Sunaryati Hartono juga membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua jenis atau dua macam, yaitu hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi. Yang kedua, hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian dan pembangunan ekonomi secara adil dan merata sesuai dengan hak asasi manusia. Hukum ekonomi merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang. Jadi, embiro dari hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagian dari hukum perdata. Kajian hukum perdata, dalam hal ini hukum dagang, selalu mempunyai tekanan utama pada perikatan dari para pihak dan tekanan utama pada hak dan kewajiban para pihak. Pengkajian hukum dagang juga dikaji dengan pendekatan mikro saja, sehingga hukum dagang berada dalam ranah privat. Sedangkan hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja, tetapi juga harus dikaji dari banyak aspek, sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang atau perdata pada umumnya. Hukum ekonomi mempunyai kajian dengan pendekatan makro dan mikro. Kajian yang berkonsep makro maksudnya dalam hal ini ialah hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro. Dalam bagian ini ada campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar. Selanjutnya, kajian yang berkonsep mikro maksudnya ialah kajian yang mempunyai wawasan khusus terhadap hubungan-hubungan yang tercipta karena adanya hubungan hukum para pihak yang bersifat nasional, kondisional, dan situasional. Dengan demikian, hukum ekonomi berada dalam ranah atau mengacu pada hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya yaitu ialah sumber-sumber hukum ekonomi. Sumber hukum ekonomi adalah tempat di mana hukum ekonomi dapat ditemukan. Dalam hal ini, sumber hukum ekonomi terdiri dari pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum tertulis yang sengaja diciptakan oleh pihak yang berwenang. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat dari atas yang kemudian pelaksanaannya dipaksakan kepada masyarakat dan harus ditaati. Yang kedua itu perjanjian. Perjanjian atau kontrak dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat mengikat para pihak seperti undang-undang. Hal ini dijamin dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga itu traktat, yaitu perjanjian antar negara. Traktat dapat dibuat oleh dua negara atau oleh beberapa negara yang lebih dari dua negara. Jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk memutuskan suatu perkara yang sama. Di Indonesia, hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan jurisprudensi. Apabila jurisprudensi dianggap relevan, tentu hakim akan menggunakannya. Selanjutnya, kebiasaan. Kegiatan ekonomi bermula dari suatu kebiasaan yang tumbuh di masyarakat dan kemudian dijadikan undang-undang sebagai sumber hukum yang mengatur.
Namun berhubungan banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat ekonomi, maka ada kebiasaan-kebiasaan yang belum dijadikan sebagai perundang-undangan. Sumber hukum ekonomi yang terakhir yaitu ialah doktrin. Doktrin merupakan pendapat para sarjanawan atau para ahli hukum yang berpendapat pendapat tersebut dapat digunakan sebagai sumbangan atau hasil pemikiran dalam pembentukan perundang-undangan dan juga dapat dipergunakan untuk menafsirkan sumber-sumber hukum tertentu. Bentuk dari doktrin yaitu asas-asas, prinsip-prinsip, dan teori-teori para ahli hukum. Selanjutnya materi kedua yaitu sejarah hukum ekonomi. Yang pertama, masa penjajahan. Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa kerajaan Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa mencapai zaman keemasannya. Selanjutnya, masa penjajahan Portugis. Pada dasarnya Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Namun dalam hal ini Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam bagi pembentukan hukum ekonomi di Indonesia karena terusir oleh Belanda. Yang ketiga, masa penjajahan Belanda. Belanda menjajah Indonesia sekitar 350 tahun lamanya. Dengan masa penjajahan yang begitu panjang, tentu banyak sistem hukum yang diterapkan oleh Belanda selama dikuasainya Hindia Belanda atau dalam hal ini Indonesia oleh pemerintah Belanda itu sendiri, yang dirasa pada akhirnya dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai salah satu hukum negara. Yang ketiga, yang selanjutnya, Wet of the Stadrijk and Netherlands Indie atau dalam hal ini IS. Peraturan IS sesungguhnya merupakan dasar hukum atau konstitusi tertulis Hindia Belanda. Ada dua pasal di dalam yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur pembagian golongan penduduk Hindia Belanda. Pasal yang pertama ialah pasal 131 IS yang mengatur tentang pembagian penduduk yang tinggal atau berada di wilayah Hindia Belanda, di mana dalam hal ini dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama Eropa yang dipersamakan, kedua Timur asing, dan yang ketiga Bumi Putra. Pasal kedua ialah pasal 161 IS yang menentukan bahwa untuk tiap-tiap golongan penduduk tertentu berlaku sistem hukum yang berbeda-beda. Bagi golongan Eropa yang dipersamakan berlaku sistem hukum Eropa yang karena waktu itu pemerintah Hindia Belanda menganut asas konkordanisme terhadap hukum Belanda. Yang kelima, Kulturstelsel. Politik kolonialisme Belanda yang berlaku menjadikan Hindia Belanda sebagai penghasil komoditi primer atau pertanian dan perkebunan untuk diekspor ke pasar internasional, diwujudkan juga melalui kebijakan tanam paksa. Kebijakan tanam paksa sesuai dengan namanya adalah bentuk pemaksaan dari pemerintah Hindia Belanda terhadap petani dan perkebun pribumi untuk hanya menanam jenis tanaman tertentu saja sesuai dengan pola dan program yang telah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya Verbod van Vervreemding. Dalam hal ini peraturan tentang larangan pengasingan tanah adat kepada penduduk yang tidak termasuk ke dalam golongan Bumi Putra jelas berfungsi untuk membatasi kebebasan individu dalam melakukan berbagai jenis transaksi pengasingan atau pengalihan hak atas tanah. Status tanah adat memang tunduk pada hukum adat yang bersangkutan, tetapi persoalannya yaitu dalam Stadblad 1875 nomor 179 ini tidak mengatur tentang status tanah yang bukan termasuk golongan penduduk dari Bumi Putra. Selanjutnya, Fabrikan Ordonatif.
Kedua peraturan kolonial ini salah satunya masih berlaku hingga saat ini, yakni Hinder Ordonanti atau Undang-Undang Gangguan. Dapat digolongkan sebagai produk hukum ekonomi sempit karena keduanya mempunyai keputusan administrasi negara yang dimaksudkan untuk membatasi kebebasan para pelaku atau dalam hal ini para pelaku ekonomi. Pembatasan tersebut berupa kewajiban pelaku usaha untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah sebelum mereka membuka atau mendirikan usahanya. Fungsi dari Pranata Perjanjian ini antara lain untuk mengatur dan mengarahkan setiap jenis kegiatan usaha agar tidak membahayakan keselamatan atau mengurangi kenyamanan orang lain yang tinggal di sekitar wilayah atau tempat usaha tersebut. Selanjutnya, pendudukan Jepang. Pemerintahan militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengarahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Selanjutnya, pasca kemerdekaan, dalam hal ini tahun 1945 sampai tahun 1950. Kemerdekaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, disebabkan dalam hal ini oleh inflasi yang sangat tinggi terjadi pada saat itu. Selanjutnya, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan terstruktur. Ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, atau dalam hal ini segala-galanya diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi dan penyelamatan dari keuangan negara. Selanjutnya, masa Orde Reformasi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Politik kolonialisme Belanda yang bermaksud menjadikan Asas-asas hukum ekonomi Indonesia. Yang pertama, asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, asas manfaat. Ketiga, asas demokrasi Pancasila. Keempat, asas adil dan merata. Yang kelima, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan. Keenam, asas kemandirian. Ketujuh, asas keuangan. Kedelapan, asas ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kehidupan masyarakat. Yang kesepuluh, asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ke-11, asas kemandirian yang berwawasan kewarganegaraan. Dan selanjutnya, dasar-dasar hukum ekonomi, yaitu Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Ketetapan Presiden, dan SK Menteri. Dan selanjutnya, kaidah-kaidah hukum ekonomi. Yang pertama, kaidah yang bersifat administratif, yaitu berupa ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek prosedural dari administrasi negara atau pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, kaidah yang bersifat substantif dan material. Kaidah yang bersifat substantif dan material berupa ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh aparat legislatif, yudikatif, dan eksekutif, baik secara bersama ataupun sendiri-sendiri mengenai aspek-aspek material atau substantif dari aktivitas ekonomi negara. Tercapai selesai memenangkan perang Pasifik. Pasca kemerdekaan, Pada tahun 1895, Jepang menjadi negara modern di mana sentralisasi birokrasi dan pemerintahan memiliki sistem pendidikan nasional, menganut sistem hukum modern maupun hukum perdata. Pada waktu Perang Dunia Pertama, Jepang menjadi industri kelas 1 atau materialisme membawa Jepang kepada kekalahannya pada Perang Dunia Kedua.
Setelah Perang Dunia berakhir, Jepang masuk pada tahap negara kesejahteraan. Masa ini disebut liberal karena menggunakan prinsip Peran hukum dalam pembangunan ekonomi. Konsep hukum Roscoe Pound mengenai law is a tool of social engineer lahir dari konsep teori hukum rakyat oleh Friedrich Karl von Schwick. Teori hukum rakyat merupakan teori yang beranggapan bahwa hukum lahir dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Hubungan hukum dan pembangunan. Yang pertama ialah adanya penciptaan lembaga-lembaga hukum baru yang merancangkan dan mendorong adanya pembangunan. Kedua, mengamankan hasil-hasil yang didapat oleh kerja dan usaha. Yang ketiga, peranan pendistribusian hak-hak masyarakat secara merata. Yang keempat, pembagian legitimasi terhadap perubahan-perubahan. Yang kelima, pembangunan hukum untuk melakukan perombakan-perombakan. Keenam, peranan sebagai penyelesaian perselisihan. Yang ketujuh, pengaturan kekuasaan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan dalam arti keseluruhan yang sedang berjalan dewasa ini, yang memberikan alasan untuk meluangkan tempat bagi suatu pembicaraan tentang hukum dan ekonomi. Komponen hukum ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi atas dua: kegiatan melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa. Yang kedua, kegiatan tersebut memiliki pelaku ekonomi atau subjek hukum. Kegiatan subjek hukum sebagai pelaku ekonomi meliputi beberapa hal. Dalam hal ini, hampir semua kegiatan ekonomi saling membutuhkan dalam interaksi dan transaksi yang beragam. Kegiatan tersebut membutuhkan kerjasama dan hubungan kerja formal dan non-formal. Kegiatan yang membutuhkan berbagai keahlian dan berbagai keterampilan yang handal. Kegiatan ekonomi yang sangat kompleks tersebut masih harus didukung oleh berbagai satuan perangkat peraturan yang mengatur beberapa hal tertentu. Yang pertama, sistem produksi yang sehat dan aman bagi lingkungan dan bagi masyarakat serta konsumen secara langsung. Yang kedua, sistem distribusi yang konsisten dan mampu sampai pada tingkat konsumen. Yang ketiga, sistem perlindungan mengenai standar mutu barang agar tidak merugikan konsumen dalam hal ini. Yang keempat, sistem produksi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi yang tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat dan kemanusiaan. Adapun materi-materi hukum perdata dan hukum dagang yang memberikan kontribusi dominan dan utama pada kajian hukum ekonomi, yaitu yang pertama sebagai subjek hukum, yang kedua benda sebagai objek transaksi, yang ketiga hak-hak yang diatur oleh pasal 131 dan 1131 dan 1132 KUH Perdata. Yang ketiga hukum perikat. Keempat, hukum perikatan sebagai dasar dari semua transaksi. Dan yang terakhir adalah hukum dagang dalam hal ini. Sekian presentasi dari saya mengenai materi yang telah diberikan dalam mata kuliah hukum ekonomi. Apabila ada kekurangan saya memohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.